Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi belajar tentang CSS dasar untuk pemula. Kali ini kita sudah berada di pertemuan ke-8, yaitu mengenal CSS margin. Kemarin kita sudah belajar mengenai border ya. Bagi teman-teman yang belum tahu videonya, kalian bisa melihatnya di pojok kanan atas ini sudah saya sediakan di sana. Oke, langsung saja kita mengenal apa itu margin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu margin, margin merupakan jarak antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya di dalam HTML yang dapat kita sesuaikan atau kita atur menggunakan CSS. Jadi masing-masing elemen yang ada di dalam HTML itu masing-masing jaraknya itu dinamakan margin. Jika ingin mengatur sebuah jarak dari elemen HTML itu kita akan menggunakan margin. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Ya, yang itu adalah yang pertama ada individual margin. Jadi kita akan membahas masing-masing margin itu yang mana nanti seperti apa. Terus kemudian yang ke nomor 2 ini margin shorthand. Terus ada yang ketiga ini inherit margin. Yang keempat adalah margin collapse. Oke, bagi teman-teman yang melihat ini mungkin akan bingung ya, apa sih maksudnya dari keempat poin ini? Oke, langsung saja kita pergi atau kita buka Visual Studio Code-nya ya teman-teman. Nah, kita sudah membuka kode yang ada di Visual Studio Code. Ini merupakan codingan terakhir kita belajar tentang border. Ya, nanti akan kita lanjutkan ya. Border ini bisa kita gunakan untuk belajar margin. Nah, seperti apa sih margin itu? Margin itu ya seperti yang tadi diketahui ya. Di sini yang kemarin ya hasil dari belajar kita ya tentang border. Ini ada border. Terus nanti kita kasih margin. Oke, kemarin kita kasih BR ya. Untuk jarak masing-masing elemen ini kita menggunakan BR. Untuk video kali ini akan kita ganti menggunakan margin. Nah, ini kita hapus dulu BR-nya, kita reload browsernya. Nah, dia kalau nggak ada BR-nya dia akan nempel-nempel seperti ini. Jadi setiap elemen ini akan susah untuk dilihat atau dibedakan elemen satu yang dengan elemen yang lainnya. Maka kita akan memberikan masing-masing ID ini border atau maka kita akan memberikan masing-masing ID ini margin. Oke. Untuk margin sendiri itu kita menggunakan yang pertama ada margin top ya. Margin top itu atas, kemudian margin right, terus sebelah kanan ini margin bottom, yang bawahnya jarak dengan elemen bawahnya, kemudian margin left itu jarak dari sebelah kiri kayak gitu ya. Oke, kita langsung praktik saja. Yang pertama ini adalah border. ID border ini kita kasih deklarasi lagi, yaitu yang namanya margin. Nah, margin top misalkan ya, margin top itu kita kasih 10 px. Kita save, kita reload browsernya. Nah, dia akan sedikit ke bawah tadi ya, 10 px. Kalau pengen lihat yang banyak itu ya 50 px ya. Oke, kita save, kita reload. Nah, dia akan jarak dari atasnya itu 50 px. Terus kita kasih margin left ya, karena margin right-nya nggak ada komponen di situ. Di sebelah kanannya nggak ada komponennya. Maka kita kasih margin left aja. Itu 50 px misalkan ya. Kita save, kita reload browsernya. Nah, dia akan menjorok ke sebelah kanan atau dia jarak dari kirinya itu 50 px gitu ya. Terus margin bottom. Nah, bottom ini bawah itu 50 px. Nih, kita reload. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan di sini untuk apa fungsi dari margin ini seperti apa. Terus yang kedua, untuk border kedua ini kita kasih juga margin top ya. Margin top itu 50 px. 50 px. Misalkan seperti ini, kita save. Nah, kita reload, nggak ada ya. Karena dia ini nanti saya jelaskan ya kenapa dia nggak nggak terpengaruh. Kan harusnya kan ada agak ke bawah gitu ya.
Ini terus margin left sama ya, biar dari sisi kirinya itu sejajar, yaitu 50 px juga. Terus yang ketiga adalah margin bottom. Nah, ini contoh dari individual margin 50 px. Nah, margin bottomnya 50 px. Terus untuk elemen yang ketiga ini juga kita kasih margin top ya. Margin top ini 50 px. Terus sama aja deh. Ini kita kopikan saja biar nggak panjang ya videonya. Kita reload. Nah, jadi semuanya ini sudah menggunakan margin untuk membedakan masing-masing elemennya. Ini kita sudah belajar mengenal individual margin. Kemudian kita akan belajar mengenal margin shorthand. Jadi kita menggunakan nggak pakai margin top, left, bottom, akan tapi kita langsung marginnya saja. Ini kita komen saja. Komen, yang ini kita komen ya. Terus yang ini juga kita komen. Kemarin sudah belajar membuat komentar di CSS itu seperti apa. Kalau belum, silahkan lihat video saya yang ini, pojok kanan atas itu diklik saja. Oke, kita reload browsernya. Nah, dia akan kembali lagi karena ini sudah kita komen. Terus kita menggunakan margin shorthand. Cukup tuliskan margin saja seperti ini. Nanti untuk margin ini value-nya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama itu dia mewakili margin top, terus margin right, margin bottom, sama margin left. Oke, kalau bingung langsung saja kita praktekkan. Seperti yang tadi awal itu margin topnya itu 50 px dipisahkan dengan spasi. Kemudian untuk yang kedua ini dia margin right. Margin right-nya tadi kan nggak ada ya, dikasih 0 aja, 0 px. Kemudian margin bottom itu 50 px. Terus margin left-nya 50 px. Nah, oke, kita save. Terus kita reload browsernya. Oke, seperti ini jadinya. Jadi akan saya jelaskan melalui gambar yang ada di browser ini. Untuk margin sendiri tadi kan ada 4 poin ya value-nya. Jadi yang pertama tadi itu mewakili margin top. Nah, untuk 50 px pertama. Kemudian dia right tadi 0, kemudian bottom 50, kemudian left-nya 50 tadi ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Sesuai sisinya ini ada 4 sisi. Yang paling kalian ingat-ingat itu dimulai dari atas. Nah, jadi dari mulai atas terus dia mengeliling itu sesuai seperti jarum jam ya. Jarum jam dia ke kanan gitu. Top, right, bottom, dan left. Nah, seperti ini codingannya. Top, bottom, top, right, bottom, left. Nah, seperti jarum jam melingkar seperti itu. Untuk urutannya seperti itu margin. Kemudian yang kedua ini juga akan kita kasih margin juga. Seperti ini untuk value-nya sama. Ya, ini kita kopikan saja di sini. Nanti jadinya seperti apa kita reload. Oke, sama ya. Terus margin ini kita kopikan saja. Nah, kalau coding itu nggak perlu ditulis lagi, codingannya sama itu cukup di copy paste saja. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing dari elemen itu sudah memiliki margin, yaitu menggunakan margin shorthand seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu inherit margin. Nah, seperti yang namanya inherit itu dia akan menurunkan ya, mewariskan margin atau ya, mengurutkan margin dari parent ke children dari HTML-nya ini. Misalkan di sini misalkan ya, di dalam border yang pertama ya, div ini ya, div ini ada div lagi nih, ada div atau ada p. Ada p di sini. Terus p ini adalah memiliki ID text ya. Border text misalkan, border text.
kayak gini. Terus di sini ada yang namanya konten, kita kasih kontennya ini belajar CSS dasar. Nah, belajar CSS dasar, kita singkat aja. Terus kita lihat browsernya apakah sudah masuk. Oke ya, ada di situ dia. Terus secara CSS dia belum dikasih CSS nih. CSS-nya border text. Misalkan di sini ada satu lagi ya di bawah border ya, kelas border ya. Kelas border ini memiliki ID border text. Nah, misalkan kita mau kasih margin, marginnya ini nilainya inherit. Nah, inherit ini berarti dia begini, dia inherit dari mewarisi dari marginnya si border ini, karena border ini merupakan parent dari border strip text ini ya. Kan ini ada di dalamnya border nih, border text ini ada di dalamnya elemen border ini, maka dia dikasih margin inherit, yang mana inherit itu mewarisi dari marginnya si border ini. Kita save ya filenya, terus kita reload browsernya. Nah ya di situ ya, jadi dia sudah memiliki margin. Kita cek ya, kita cek di inspect elemennya, klik kanan inspect, terus untuk melihat CSS-nya itu di sini inherit. Nah, inherit ini dia udah masuk inherit. Dilihat nih, kursornya ditaruh di sini, dilihat di situ bahwa margin yang ada warnanya oranye ya, oranye itu merupakan margin. Dia atasnya itu 50, bawah 50, kiri itu 50, sedangkan kanan 0 kan tadi. Nah, di situ itu namanya margin. Sama ya, yang di border ini dia juga margin. Nah, gitu. Inherit margin. Jadi kalau daripada ini menuliskan seperti ini, sama lagi itu dia pakai inherit gitu. Tapi hati-hati juga kalau pakai inherit ini, ketika kita merubah nilai value dari parentnya, itu dia akan berpengaruh secara otomatis, dia akan mengikuti juga, akan berubah juga. Makanya untuk penggunaan margin inherit ini disarankan untuk lebih hati-hati lagi gitu ya. Selain itu saya akan jelaskan lagi yang dimaksud dengan margin collapse. Nah, seperti yang namanya collapse. Jadi dia menggabungkan gitu ya, menggabungkan nilai dari margin yang ada. Misalkan begini, tadi sudah kita praktekkan ya, secara tidak langsung itu sudah kita praktekkan. Untuk ini kita hapus dulu aja untuk margin inherit supaya tampilannya itu lebih enak dilihat. Jadi untuk childnya ini saya hapus aja. Ini refresh. Oke, sudah nggak ada ya. Jadi apa sih yang dimaksud margin collapse itu? Margin collapse adalah ketika ada margin yang bersinggungan gitu, bersinggungan ya. Misalkan di ID border ini sudah ada margin bottomnya. Oke, ini supaya tidak bingung, kita menggunakan individual margin saja. Nah, ini dihidupkan lagi ya, yang shorthandnya di comment. Kita reload browsernya, harapannya sama. Oke, terus nah ini kan dia memiliki margin bottom ya, senilai 50 px. Kemudian yang di bawahnya, elemen yang di bawahnya itu memiliki margin top sebanyak 50 px, ya kan? Secara logika harusnya kalau di total marginnya itu ada menjadi 100 px ya, karena yang atas ini memiliki margin memiliki margin bottom 50 px, sedangkan yang bawah memiliki margin top 50 px. Jadi kan ketemu nih, atas sama bawah digabungkan harusnya 100 px marginnya. Akan tetapi kenapa di sini cuma dihitung menjadi 50 px. Nah, jadi itu yang dinamakan margin collapse. Nah, jadi misalkan ini kebetulan nilainya sama 50 px sama 50 px. Karena dia namanya margin collapse,
maka dia nggak kelihatan nih 50, tetap 50. Bagaimana kalau kita ganti nih ya? Yang bawah aja, yang bawah kita ganti, misalkan dia, misalkan margin topnya nggak ada ini, tetap nggak ada perubahan ya. Kita lihat ya browsernya. Oke, ya, ini jarak ini nih 50 px teman-teman, 50 px ya, 50 px. Ini didapat dari margin bottom yang dimiliki oleh border, ID border. Sedangkan margin top yang dimiliki oleh rounded border ini kita komen, ya kan? Berarti kan dia nggak memiliki margin top, otomatis nol dong ininya marginnya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar margin, kalau elemen nggak dikasih margin, otomatis marginnya dia akan nol seperti itu. Maka di sini 50 ya, 50 jarak ini. Nah, kalau elemen bawah ini kan dikasih margin, seharusnya kan 100 nih ya. 100, karena yang atas memiliki 100, memiliki 50, yang di bawah memiliki 50 lagi, harusnya 100. Tapi ketika kita reload browsernya tidak terjadi apa-apa. Berarti ini kan masih 50 juga. Nah, dianggapnya masih 50. Itu karena apa? Karena margin ini collapse ya, collapse seperti itu. Untuk membedakan lagi, misalkan kita margin yang border ini kita kasih 20 deh. Kita kasih 20. Maka kita save, maka dia akan tetap 50. Artinya apa? Jadi untuk margin ini coba kita kasih lebih besar dari 50, atau di sini kita kasih 70 ya margin topnya. 70 kita save, kita reload browsernya. Ini ya, nanti dilihat ya ini. Nah, oke ya. Lihat ya perbedaannya. Jadi ini menjadi marginnya senilai 70 px. Paham ya? Jadi kalau mendesain sebuah website nanti perlu diperhatikan jika bermain dengan margin ini. Di situ nggak bisa ya, nggak bisa, misalkan harusnya kan 70 sama 50 harusnya 120. Kenapa dia cuma 70? Nah, itulah margin collapse ya. Dia diambil nilai yang paling besar. Misalkan nanti ketemu nih margin bottomnya 50, margin topnya 100 px, yang diambil yang 100 px jadinya jaraknya itu. Tidak 150 px, bukan seperti itu. Gitu. Atau misalkan yang di margin topnya ini lebih besar, margin bottomnya ini lebih besar daripada margin top ini. Ya, yang diambil yang lebih besar pokoknya. Entah itu dia mau di atasnya atau di bawahnya, yang penting yang diambil nilai paling besar dari dua sisi margin yang ketemu tadi itu. Begitu ya. Nah, semoga untuk materi tentang margin ini bisa dimengerti dengan mudah ya untuk teman-teman yang baru belajar mengenal apa itu margin di CSS ini. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.